Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat siang anak-anak. Ya, sebelum pembelajaran kali ini kita awali dulu dengan berdoa. Hayala qiraati doa jamaatan. Wahai Isnain Salasa. Ya, bertemu lagi dengan Ustadz Sofi hari ini, hari Jumat tanggal 27 Maret 2020. Hari ini kita akan belajar tentang review kitab-kitab fikih dan sejarah Islam. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu tata cara pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, kalian harus mencari kitab fikih atau kitab sejarah Islam, dimana nanti kalau kalian sudah dapat kitab itu, kemudian kalian review isi kitab itu. Jadi review yang pertama, judul bukunya apa, kemudian pengarangnya siapa, kemudian isi atau ringkasan dari buku yang kalian baca. Jadi setelah itu kalian buat video yang berisi itu tadi. Nah, teknisnya bagaimana? Yang pertama, kalau kamu sudah dapat buku, tulis dulu di kertas, ya, judulnya apa, pengarangnya siapa, dari mana, sejarahnya, kemudian isi dari buku itu. Setelah kamu tulis, baru buat video. Oke, selanjutnya Ustaz akan contohkan bagaimana cara mereview buku. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan mereview sebuah buku yang berjudul Kehidupan Para Sahabat dan Rasulullah SAW. Buku ini ada 2 jilid, ada jilid 1, jilid 2. Buku ini adalah buku karya Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi yang berasal dari India. Buku ini diterbitkan tahun 1993, jadi cukup lama. Penerbitnya adalah PT Bina Ilmu. Ya. Ini adalah buku terjemahan bahasa Arab yang judul aslinya adalah Hayatus Sahabah. Atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Hayatus Sahabah itu adalah kehidupan para sahabat. Jadi buku ini berisi tentang perilaku, ya, tingkah laku, gerak-gerik kehidupan para sahabat, ya, terutama tentang bagaimana sahabat ini melihat Rasulullah SAW. Jadi selain fokus pada kehidupan sahabat, ini juga sejarah Islam, tentang sejarah Rasulullah. Jadi sirah nabawiyah. Bedanya dengan sirah nabawiyah, di sini lebih fokus pada bagaimana kehidupan sahabat dan melihat Rasulullah. Kalau pada buku sirah atau sejarah Islam pada umumnya itu langsung fokus pada bagaimana Rasulullah ketika sebelum Islam, masa jahiliyah, kemudian Rasulullah dilahirkan sampai menjadi seorang nabi. Kalau di sini bagaimana para sahabat Rasulullah itu melihat Rasulullah, ya. Oke. Jadi Rasulullah ini memiliki para sahabat-sahabat, yang sahabatnya ini sangat luar biasa. Dikatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 23 bahwa para sahabat Rasulullah itu adalah digambarkan sebagai seorang laki-laki yang menempati janjinya kepada Rasulullah.
Juga dikatakan di dalam surat Al-Imran ayat 10 bahwa para sahabat ini adalah sebaik-baik ummah. Kan dikatakan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebaik-baik umat yang pernah ditampilkan Allah di permukaan bumi. Itu adalah para sahabatnya Rasulullah. Lah, Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi ini beliau adalah seorang ulama besar pada zamannya. Beliau menghabiskan separuh kehidupannya untuk mengarang kitab-kitab sejarah Rasulullah dengan tujuan agar umat Islam ini mengetahui dan cinta kepada agama Islam. Nah, kemudian suatu ketika pada tahun 1967 beliau ini kan selalu berdakwah ke tempat satu dan tempat lain, ke seluruh penjuru dunia. Nah, pada saat itu beliau mengutus, badan dakwah beliau mengutus 3 orang mubaligh ke Indonesia dari India, kemudian mengutus 3 mubaligh ke Indonesia. Mereka berdakwah ya di Masjid Mujahidin Surabaya. Jadi mereka datang ke situ membawa kitab beliau, kitab Syekh Yusuf Al-Kandahlawi ini. Kemudian beliau mengajarkan ilmu yang sudah beliau dapat kepada para jamaah dan para takmir yang ada di Masjid Mujahidin Surabaya. Nah, kemudian takmir dan para jamaah ini merasa ingin tahu lebih jauh tentang pelajaran yang disampaikan oleh utusan dari Syekh Yusuf Al-Kandahlawi ini, kemudian mengajukan surat permohonan izin untuk menerjemahkan buku ini. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah itu dibalas oleh anaknya yang intinya boleh untuk menerjemahkan buku ini, tapi dengan syarat tidak boleh menyimpang. Penerjemahannya harus sesuai dengan isi dari buku ini, tidak boleh ditambah atau dikurangi sedikit pun. Nah, setelah itu kemudian diizinkanlah buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang judulnya adalah Hayatus Sahabah, diterjemahkan menjadi buku kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Pada waktu itu Syekh Yusuf ini sudah meninggal dan yang memberikan izin adalah anak beliau ya. Dan kitab ini diterjemahkan oleh Kiai Haji Yunus Ali Mudhor dari IAIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, pada tahun 1982, jadi cukup lama, Ustaz belum lahir ini 1982. Jadi kalau ini diterbitkannya tahun 1983, tapi ini sudah terjemahan pertama itu pada tahun 1982. Jadi sudah hampir 40 tahun ya. Oke. Kemudian isi dari kitab ini, seperti yang Ustaz katakan, kitab ini berisi tentang perilaku, sikap para sahabat Rasulullah SAW, selain berisi tentang sejarah Rasulullah. Yang paling menarik di sini adalah di halaman 135, yaitu tentang kisah keislaman sahabat Zaid ya, sahabat Zaid bin Sa'nah. Nah, sebelumnya sahabat Zaid bin Sa'nah ini adalah seorang pendeta Yahudi. Suatu ketika beliau Zaid bin Sa'nah ini
menyamar menjadi orang biasa. Jadi mengikuti Rasulullah. Kemudian pada saat itu ada seorang Badui, seorang Muslim Badui yang menemui Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah bersama Ali bin Abi Thalib. Pada saat Rasulullah bersama Ali bin Abi Thalib ini berjalan, kemudian datanglah seorang Badui ini kepada Rasul dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah mengatakan kepada penduduk di desaku, kalau engkau masuk Islam maka rezekimu akan dipenuhi, engkau akan mendapatkan rezeki. Tapi sekarang mereka sedang dalam keadaan kesusahan. Aku khawatir mereka akan keluar dari Islam karena makanan, karena mereka tidak mendapatkan rezeki. Apakah engkau bersedia untuk membantu?" Tanyanya Badui itu. Kemudian Rasulullah menoleh kepada sahabat Ali, dan sahabat Ali pun menjawab, "Mereka tidak memiliki makanan sedikit pun ya Rasulullah." Tiba-tiba seorang datang, Zaid bin Sa'nah ini datang kepada Rasulullah dan menawarkan, "Wahai Rasul, apakah engkau mau meminjam kepadaku dengan syarat engkau akan mengembalikannya beberapa hari ke belakang?" Kemudian Rasulullah pun disetujui. Setelah itu diberikanlah beberapa kantong kurma itu kepada orang Badui tadi, dan diberikan kepada penduduk desa yang sedang kesusahan itu. Keesokan harinya, beberapa hari setelah itu, Rasulullah sedang berdiskusi dengan para sahabat, dengan sahabat-sahabat sedang berkumpul belajar bersama. Kemudian datanglah Zaid bin Sa'nah ini dengan tergopoh-gopoh mendekati Rasulullah dan ditarik-tarik jubah Rasulullah, ditarik sorban Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, demi Allah bayarlah utangku. Demi Allah kamu harus segera membayar utangku." Kemudian Rasulullah dengan santai saja pada saat waktu itu langsung sahabat Umar ini matanya marah dan langsung mendekati Zaid bin Sa'nah. "Wahai musuh Allah, jika aku tidak dilarang, engkau pasti sudah akan aku bunuh. Kenapa engkau berbuat seperti itu kepada seorang nabi?" Kemudian Rasulullah SAW menatap Zaid dengan tenang dan melihat kepada Umar bin Khattab dan berkata, "Wahai Umar, lunasilah utangku dan tambahilah 20 takaran lagi." Kemudian setelah bilang seperti itu dengan tenang, Rasulullah akhirnya diajaklah Zaid bin Sa'nah ini untuk mengambil kurma dengan Umar dan ditambahi lagi 20 takaran. Setelah itu Zaid bin Sa'nah bertanya, "Loh, kenapa engkau tambahi lagi 20 takaran?" Kemudian Umar berkata, "Aku disuruh oleh Rasulullah untuk menambahi lagi 20 takaran." Kemudian Zaid bin Sa'nah berkata kepada Umar, "Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa aku?" "Tidak, aku tidak tahu siapa engkau." Kemudian dia berkata, "Aku adalah pendeta Yahudi. Aku adalah seorang pendeta Yahudi. Namaku adalah Zaid bin Sa'nah. Sesungguhnya aku telah melihat semua tanda-tanda kenabian Rasulullah. Dari mulai wajahnya, tanda-tanda yang ada di tubuhnya, semua sudah aku lihat. Itu adalah memang seorang nabi. Tapi ada tanda yang belum aku lihat, yaitu kesabaran beliau. Wahai Umar, saksikanlah bahwasanya aku telah masuk Islam, aku telah melihat tanda-tanda kenabian beliau." Semakin melihat beliau ini diuji, maka beliau ini semakin sabar. Kemudian Umar dan Zaid bin Sa'nah ini kembali menuju ke Rasulullah, dan Zaid bin Sa'nah ini kemudian mengikrarkan
mengikrarkan syahadat di hadapan Rasulullah SAW dan akhirnya menjadi seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah dalam berdakwah, dalam peperangan melawan orang-orang Quraisy. Jadi seperti itu salah satu hal yang menarik menurut Ustaz. Dan banyak lagi cerita. Pada intinya di sini adalah berisi tentang kisah-kisah para sahabat Rasulullah. Jadi bagaimana karakter beliau, bagaimana life skill kalau bahasa sekarang itu, kecakapan hidup beliau dalam menyebarkan agama Islam. Sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.